Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rina Aulia. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas cara memilih istri yang baik agar kita itu tidak salah pilih. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share ya, agar channel ini itu bisa lebih bermanfaat lagi, lebih baik lagi. Dikutip dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikahilah wanita itu karena 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya, yang kedua karena hartanya, karena nasabnya, dan yang terakhir karena agamanya. Di dalam hadis ini, sebagian orang tuh memahami bahwa mereka berhak menjadikan 4 kriteria tersebut untuk memilih istri. Mereka itu memilih karena kecantikannya, karena hartanya, berdalilkan hadis yang tadi. Padahal maksudnya tuh bukan begitu. Jadi Rasulullah tidak sedang menganjurkan 4 kriteria tersebut. Nah, jadi Rasulullah itu sedang bercerita umumnya orang itu menikah karena 4 hal tadi. Ada tuh ya kata-kata katanya, kalau kita masih muda, kita itu akan memilih laki-laki yang tampan. Kalau kita sudah dewasa, kita akan memilih laki-laki itu karena mapannya. Namun ketika kita sudah mengenal dunia dan belajar agama, yang kita harapkan itu bukan lagi tampannya, bukan lagi mapannya, tapi yang kita harapkan itu laki-laki yang beriman. Kita lanjut lagi ke pembahasan yang tadi ya. Wanita itu kan dinikahi karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan yang terakhir karena agamanya. Yang pertama karena kecantikannya. Boleh nggak sih memilihnya cantik? Boleh-boleh aja, asalkan agamanya bagus. Dan memilihnya itu bukan karena kecantikannya. Begitupun memilih suami. Yang tampan boleh, asalkan agamanya bagus. Kalau misalkan ia menikah karena kecantikannya, bukan karena agama yang ada pada dirinya, maka nanti setelah menikah, Allah akan jadikan ia buruk di mata dan hati suaminya. Kita lanjut yang kedua, yaitu karena hartanya. Siapa yang menikah karena hartanya atau karena kekayaannya, maka nanti setelah menikah Allah akan uji dengan cobaan kefakiran. Jadi kalau misalkan menikahnya bukan karena agama, tapi karena hartanya, maka Allah itu akan mengujinya dengan kefakiran setelah menikah nanti. Selanjutnya yang ketiga, yaitu karena nasabnya. Siapa yang menikah karena nasabnya atau karena orang tuanya itu orang terpandang atau karena derajat serta keluhurannya, maka nanti setelah menikah Allah akan rendahkan dirinya. Dan yang terakhir yaitu karena agamanya. Kalau kita menikah karena agamanya, insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Dari 4 kriteria yang tadi, yaitu karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan yang terakhir karena agamanya. Maka yang harus kita pilih yaitu agamanya. Jadi sekali lagi, yang harus kita cari itu agamanya. Maksudnya itu akhlaknya, ilmunya, ibadahnya, taat, baiknya kepada orang tua. Adapun cantik, itu bonus dari pilihan kita atas agamanya. Yang namanya bonus itu nggak mungkin didapat tanpa kita membeli barang utama. Ingat ya teman-teman, suami istri itu pilihan dunia akhirat. Dan seorang istri kelak akan jadi ibu. Dan seorang ibu akan mendidik anaknya. Dan anak-anak itu tergantung peran orang tuanya. Kalau misalkan kita mendidiknya dengan agama, insya Allah anak-anak kita akan menjadi soleh dan solehah. Ingat juga nih buat calon istri, suami itu adalah imam dalam rumah tangga. Dan imam itu harus bagus agamanya, akhlaknya, ilmunya, hatinya baik. Karena surganya istri itu sangat dipengaruhi peran suaminya. Nah, jadi itulah cara memilih calon istri yang baik. Kalau teman-teman ada yang belum paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.